Kurator paling lambat 5 hari setelah penetapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 113 wajib memberitahukan penetapan tersebut kepada semua kreditor yang alamatnya diketahui dengan surat dan mengumumkan paling sedikit dalam 2 surat kabar harian sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat 4. Pasti ada solusi. Bicara cerdas, pasti ada solusi. Selamat datang di WS Arta TV, masih bersama saya, WS Arta. Pembahasan pada Part 11 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang PKPU dan kepailitan. Bab 2, bagian kelima, pencocokan piutang. Pasal 13 ayat 1. Paling lambat 14 hari setelah putusan pernyataan pailit diucapkan, hakim pengawas harus menetapkan A. Batas akhir pengajuan tagihan, B. Batas akhir verifikasi pajak untuk menentukan besarnya kewajiban pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. C. Hari, tanggal, waktu, dan tempat kreditor untuk mengadakan pencocokan piutang. Ayat 2. Tenggang waktu antara tanggal sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf A dan huruf B paling singkat 14 hari. Pasal 114. Kurator paling lambat 5 hari setelah penetapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 113 wajib memberitahukan penetapan tersebut kepada semua kreditor yang alamatnya diketahui dengan surat dan mengumumkan paling sedikit dalam 2 surat kabar harian sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat 4. Pasal 115 ayat 1. Semua kreditor wajib menyerahkan piutangnya masing-masing kepada kurator disertai perhitungan atau keterangan tertulis lainnya yang menunjukkan sifat dan jumlah piutang disertai dengan surat bukti atau salinannya dan suatu pernyataan dan atau tidaknya kreditor mempunyai suatu hak istimewa, hak gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, hak agunan atas kebendaan lainnya atau hak untuk menahan benda. Ayat 2 pasal 115. Atas pernyataan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat 1, kreditor berhak meminta suatu tanda terima dari kurator. Pasal 116 ayat 1. Mencocokkan perhitungan piutang yang diserahkan oleh kreditor dengan catatan yang telah dibuat sebelumnya dan keterangan debitor pailit atau B. Berunding dengan kreditor jika terdapat keberatan terhadap penagihan yang diterima. Ayat 2. Kurator sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berhak meminta kepada kreditor agar memasukkan surat yang belum diserahkan termasuk memperlihatkan catatan dan surat bukti asli. Pasal 117. Kurator wajib memasukkan piutang yang disetujuinya ke dalam suatu daftar piutang yang sementara diakui, sedangkan piutang yang dibantah termasuk alasannya dimasukkan ke dalam daftar tersendiri. Pasal 118 ayat 1. Dalam daftar sebagaimana dimaksud dalam pasal 117 dibubuhkan pula catatan terhadap setiap piutang. Apakah menurut pendapat kurator piutang yang bersangkutan diistimewakan atau dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, hak agunan atas kebendaan lainnya, atau hak untuk menahan benda bagi tagihan yang bersangkutan dapat dilaksanakan. Ayat 2. Apabila kurator hanya membantah adanya hak untuk didahulukan atau adanya hak untuk menahan benda, piutang yang bersangkutan harus dimasukkan dalam daftar piutang yang untuk sementara diakui berikut catatan kurator tentang bantahan serta alasannya. Kurator wajib menyediakan kepanitraan pengadilan salinan dari masing-masing daftar sebagaimana dimaksud dalam pasal 117 selama 7 hari sebelum hari pencocokan piutang dan setiap orang dapat melihatnya secara cuma-cuma. Pasal 120. Kurator
wajib memberitahukan dengan surat tentang adanya daftar sebagaimana dimaksud dalam pasal 119. Kepada kreditor yang dikenal, disertai panggilan untuk menghadiri rapat pencocokan piutang dengan menyebutkan rencana perdamaian jika diserahkan oleh debitor pilot. Pasal 121 ayat 1. Debitor pilot wajib hadir sendiri dalam rapat pencocokan piutang agar dapat memberikan keterangan yang diminta oleh hakim pengawas mengenai sebab musabab kepilotan dan keadaan harta pilot. Ayat 2. Kreditor dapat meminta keterangan dari debitor pilot mengenai hal-hal yang dikemukakan melalui hakim pengawas. Ayat 3. Pertanyaan yang diajukan kepada debitor pilot dan jawaban yang diberikan olehnya wajib dicatat dalam berita acara. Pasal 122. Dalam hal yang dinyatakan pilot suatu badan hukum, semua kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 121 ayat 1 dan ayat 2 menjadi tanggung jawab pengurus badan hukum tersebut. Pasal 123. Dalam rapat sebagaimana dimaksud dalam pasal 121, kreditor dapat menghadap sendiri atau mewakilkan kepada kuasanya. Pasal 124 ayat 1. Dalam rapat sebagaimana dimaksud dalam pasal 121, hakim pengawas membacakan daftar piutang yang diakui sementara dan daftar piutang yang dibantah oleh kurator. Ayat 2. Setiap kreditor yang namanya tercantum dalam piutang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat meminta agar kurator memberikan keterangan mengenai tiap piutang dan penempatannya dalam daftar, atau dapat membantah kebenaran piutang, adanya hak untuk didahulukan, hak untuk menahan suatu benda, atau dapat menyetujui bantahan kurator. Ayat 3. Kurator berhak menarik kembali pengakuan sementara atau bantahannya, atau menuntut supaya kreditor menguatkan dengan sumpah kebenaran piutangnya yang tidak dibantah oleh kurator atau oleh salah seorang kreditor. Ayat 4. Dalam hal kreditor asal telah meninggal dunia, para pengganti haknya wajib menerangkan di bawah sumpah bahwa mereka dengan etikat baik percaya piutang itu ada dan belum dilunasi. Ayat 5. Dalam hal dianggap perlu untuk menunda rapat, maka hakim pengawas menentukan rapat berikutnya yang diadakan dalam waktu 8 hari setelah rapat ditunda tanpa suatu panggilan. Pasal 125 ayat 1. Pengucapan sumpah sebagaimana dimaksud dalam pasal 124 ayat 3 dan ayat 4 wajib dilakukan oleh kreditor sendiri atau wakilnya yang khusus dikuasakan untuk itu, baik pada rapat termaksud maupun pada hari lain yang telah ditentukan oleh hakim pengawas. Ayat 2. Dalam hal kreditor yang diperintahkan mengucapkan sumpah tidak hadir atau tidak diwakilkan dalam rapat, maka panitera wajib memberitahukan kepada kreditor adanya perintah mengucapkan sumpah dan hari yang ditentukan untuk mengucapkan sumpah tersebut. Ayat 3. Pasal 125. Hakim pengawas wajib memberikan surat keterangan kepada kreditor mengenai sumpah yang telah diucapkannya, kecuali apabila sumpah tersebut diucapkan dalam rapat kreditor, maka harus dicatat dalam berita acara rapat yang bersangkutan. Pasal 126 ayat 1. Piutang yang tidak dibantah wajib dipindahkan ke dalam daftar piutang yang diakui, yang dimaksudkan dalam berita acara rapat. Ayat 2. Dalam hal piutang berupa surat atau tunjuk dan surat atas pengganti, maka kurator mencatat pengakuan pada surat yang bersangkutan. Piutang yang oleh kurator diperintahkan agar dikuatkan dengan sumpah, diterima dengan surat sampai saat diterima secara pasti setelah sumpah diucapkan pada waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 125 ayat 1. Ayat 4. Berita acara rapat ditandatangani oleh hakim pengawas dan panitera pengganti. Ayat 5. Pengakuan suatu piutang yang dicatat dalam berita acara rapat mempunyai kekuatan hukum yang tetap dalam
kepailitan, dan pembatalannya. Tidak dapat dituntut oleh kurator kecuali berdasarkan alasan adanya penipuan. Demikian yang dapat kami sampaikan di part 11, bab 2 kepailitan, bagian kelima, pencocokan piutang. Sampai ketemu lagi kita di part 12. Semoga bermanfaat. Salam sehat, berbahagia, dan diberkatilah selalu. Terima kasih. Pasti ada solusi.